warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan salam hormat kepada Bapak Hari Wahyono dan Ibu Teresia Pinaka Ratnaning Hapsari selaku dosen pengampu mata kuliah retorika, beserta teman-teman semua yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sini tanpa ada suatu kendala apapun. Kali ini izinkanlah saya, Salsa Belajar Dewi Catlina dengan NPM 21103011023 dengan memberikan pidato mengenai bulan bahasa. Hadirin yang berbahagia, Indonesia memiliki beragam budaya dan suku bangsa yang membanggakan. Setiap masyarakat sangat menjunjung tinggi kebudayaan sebagai aset bangsa. Dari perbedaan itulah muncul rasa nasionalisme untuk menyatukan semua perbedaan yang ada. Salah satu pemicunya adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, dan alangkah begitu pentingnya bahasa dalam kehidupan kita. Tanpa adanya bahasa, maka tidak ada pula komunikasi yang terjalin baik antar sesama. Bahasa merupakan alat komunikasi yang menyatakan segala sesuatu yang tersirat dalam diri kita. Fungsi terpenting dan paling terasa dari bahasa adalah bahasa sebagai alat komunikasi dan interaksi. Bahasa berfungsi sebagai alat mempererat antar manusia dalam komunitasnya, dari komunitas kecil seperti keluarga sampai komunitas besar seperti negara. Tanpa bahasa tidak mungkin terjadi interaksi sosial di daerah masing-masing. Tidak terbayangkan bagaimana bentuk kegiatan sosial antar manusia tanpa adanya bahasa. Hadirin yang berbahagia, selain bahasa sebagai alat komunikasi, bahasa juga memiliki beberapa fungsi lain, yaitu sebagai lambang kebanggaan nasional, sebagai lambang identitas nasional, sebagai alat pemersatu bangsa, dan sebagai alat penghubung antar daerah dan antar budaya. Dari sekian banyak fungsi yang telah disebutkan, ada satu fungsi yang menjadi sangat dominan, yaitu bahasa sebagai alat pemersatu bangsa. Mengapa bisa demikian? Karena pada kenyataannya hampir semua penduduk di Indonesia itu mengerti bahasa Indonesia. Dan bahasa ini juga sudah diikrarkan menjadi bahasa nasional ketika Sumpah Pemuda yang dikumandangkan pada tahun 1928 lalu. Dengan bulan bahasa diharapkan dapat menggunakan bahasa Indonesia untuk mengungkapkan keinginan, kemampuan, ilmu, dan pengetahuan kita dengan berbahasa Indonesia. Negara kita tetap bersatu padu dan tidak ada perbedaan. Meski berbeda budaya ataupun adat, tetapi persatuan tetap kita pegang teguh dengan bahasa satu, bahasa Indonesia. Hadirin yang berbahagia, meskipun pada kenyataannya bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, namun kekuatannya dalam mempersatukan bangsa Indonesia sudah tidak bisa diremehkan lagi. Salah satu buktinya dapat kita lihat dari semangat para pejuang pada saat memperjuangkan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Mereka dengan lantang menyuarakan semboyan "Merdeka atau Mati". Semboyan ini serta-merta membangkitkan semangat rakyat untuk terus berjuang demi kesatuan bangsa Indonesia pada masa itu dan masih terasa sampai sekarang. Hal ini mengindikasikan bahwa kekuatan bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa yang tidak dapat diremehkan lagi. Maka dari itu, kita sebagai rakyat Indonesia harus tetap mempertahankan bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa, agar tidak adanya perpecahan antar bangsa Indonesia hanya karena kesalahpahaman. Jadi, sebagai generasi muda, kita harus menghargainya dan menggunakannya tanpa rasa malu, rendah diri, dan acuh tak acuh. Berjuang terus untuk membangun Indonesia. Demikianlah pidato ini saya sampaikan. Dengan perayaan bulan bahasa ini, mari kita tingkatkan rasa cinta kita pada bahasa Indonesia. Semoga rasa cinta kita terhadap bahasa Indonesia tetap terjaga selamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.